Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku Channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap terlimpah di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, memasuki tahun baru Hijriah, masyarakat Jawa pasti tak asing dengan istilah satu suro. Lantas apakah satu Muharram sama dengan satu suro? Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, dalam kalender Islam, satu Muharram menjadi penanda pergantian tahun Hijriah. Umumnya umat muslim menyambut pergantian tahun ini dengan melaksanakan sejumlah amalan untuk bisa mendapatkan keriduan dari Sang Maha Pencipta. Seiring dengan datangnya bulan Muharram, masyarakat Jawa pun tak ketinggalan dengan berbagai tradisi suroannya. Ini merupakan momen sakral bagi kalangan masyarakat Jawa. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara satu Muharram dengan satu suro, sebab keduanya merupakan bulan baru yang menjadi penanda pergantian tahun. Namun satu suro berhubungan erat dengan peringatan tahun baru Jawa. Pasalnya pergantian hari atau tanggal dimulai sesuai terbenamnya matahari atau tepatnya pada waktu maghrib. Hal tersebut berbeda dengan pergantian tanggal kalender Masehi yang terjadi pada pukul tengah malam atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah Islam, Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender Islam berdasarkan penanggalan Qamariyah. Bulan ini termasuk dalam satu di antara bulan Ashurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Muharram, bulan-bulan Ashurul Hurum lainnya meliputi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Keutamaan keempat bulan itu diabadikan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sungguh bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketentuan agama yang lurus. Janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu umat muslim sangat dianjurkan mengerjakan berbagai amalan-amalan yang baik. Salah satunya yang dianjurkan pada bulan Muharram adalah puasa Asyura. Puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram yang tingkatannya berada satu level di bawah puasa Ramadan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah berikut ini. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, jika seseorang berbuat dosa pada bulan-bulan itu akan lebih besar dan lebih jelas balasannya daripada bulan-bulan yang lainnya. Laksana maksiat di tanah haram juga akan berlipat dosanya, sebagaimana firman Allah, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, sementara arti satu surah bagi masyarakat Jawa tidak jauh berbeda dengan satu Muharram bagi umat Islam. Sebab penyebutan malam satu surah dimaknai sebagai bulan pertama dalam kalender Jawa dan Islam. Karena pada dasarnya kata surah rupanya diambil dari kata Asyura dalam bahasa Arab. Sebutan ini pertama kali diinisiasi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1940. Saat itu Raja Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo menggunakan matahari terbit sebagai penanda masuknya hari dan tanggal. Sistem penanggalan ini disebut dengan kalender Saka.
Dikutip dari skripsi tradisi upacara 1 Suro dalam perspektif Islam karya Isdiana, sistem penanggalan itu diubah oleh Sultan Agung pada 8 Juli 1633 Masehi, sekaligus penanda awal dimulainya kalender Jawa versi Sultan Agung. Dengan demikian, kalender Jawa versi Sultan Agung 1 Suro tahun Alif 1555 bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriah. Sebagai pemimpin kerajaan Mataram Islam, saat itu dirinya menggabungkan penanggalan Hijriah dengan Tarikh Saka. Penggabungan kedua penanggalan itu bertujuan agar perayaan keagamaan dapat digelar secara bersamaan. Terlebih, ini menjadi wadah untuk mempersatukan masyarakat Jawa yang kala itu masih terpecah. Mereka terdiri atas kaum Abangan atau Kejawen dan kaum Putihan atau Islam. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa malam 1 Suro sebagai waktu yang menyeramkan. Di bulan ini dipercaya akan banyak terjadi berbagai bencana dan bulan Suro disebut sebagai bulannya para makhluk halus. Oleh karena itu tak sedikit dari mereka yang percaya dengan beragam mitos yang tidak boleh dilanggar ketika datangnya malam 1 Suro. Salah satu mitos yang masih dipercaya hingga kini adalah larangan keluar rumah saat malam 1 Suro. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, seperti yang telah dijelaskan di atas, 1 Suro dan 1 Muharram memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal itu juga didukung oleh kesamaan makna antara keduanya bagi masyarakat Islam dan Jawa. Pada tradisi Jawa, ada macam-macam larangan yang tidak boleh dilakukan pada malam 1 Suro. Hal itu karena bulan Suro diyakini dapat membawa petaka dan musibah, sehingga jika ada orang yang memanfaatkan hari itu di luar mengaji, ziarah, dan haul akan dianggap membawa sial. Demikian juga dengan peringatan 1 Muharram di dalam Islam. Malam 1 Muharram digunakan oleh umat Islam semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah-ibadah, diantaranya wirid, zikir, dan membaca doa-doa. Di antaranya ada tasbih, doa akhir tahun, lalu diakhiri dengan doa awal tahun. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, dari uraian di atas, masihkah hingga era saat ini kita masih takut akan menyambut dan memasuki bulan Muharram, di mana pada bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan Muharram disebut juga dengan bulan Suro.